Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Finanatul Izzah, saya Nisa Anggriani Ilmuwan, Saya Adi Lapis Pitasari, saya Rida Alia Gifari, dan saya Revalina Steni. Di sini kami akan melakukan role play dengan kasus yang sudah kami pilih masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan mengadakan evaluasi terkait pengarsipan dokumen yang sempat tertunda. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita bahas untuk memperlancar alur kerja kita. Kemarin yang sempat bertugas di pengarsipan dokumen siapa ya? Saya Ibu. Oke ya Gila. Mungkin kamu bisa jelaskan apa yang terjadi dalam pengarsipan dokumen kemarin? Jadi waktu itu saya pikir pengarsipan bukan tugas saya. Jadi saya tunggu yang biasa mengurus itu. Mungkin kalau ada dokumen yang perlu segera diarsipkan, kita bisa bantu segera selesaikan meskipun bukan tugas utama kita. Betul Iza, pengarsipan itu bagian dari alur kerja kita semua. Kalau ada yang bisa langsung ditangani, sebaiknya kita bantu bareng-bareng supaya gak ada yang tertunda. Ya mungkin bisa lebih jelas lagi pembagian tugasnya supaya nggak ada yang merasa itu bukan bagian dari tugasnya. Benar. Dan kalau misalnya pengarsipan udah menjadi bagian yang jadwal, kita bisa melakukannya lebih teratur dan tidak ada lagi tuh dokumen yang tertunda. Baik, terima kasih untuk masukannya. Kita akan lebih memperjelas pembagian tugas lagi ke depannya dan pastikan komunikasi antar tim berjalan dengan lancar. Pengarsipan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita support satu sama lain untuk kelancaran prosesnya ya. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup. Ya. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir sebentar. Di sini saya ingin membahas hal yang sederhana tapi sangat penting. Di beberapa hari terakhir ini saya temukan ada beberapa mutasi berkas yang tidak tercatat di buku log, terutama dari bagian ruang rawat inap ke poli. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari kalian. Maaf Bu, mungkin saya kadang lupa karena terlalu terburu-buru, tapi tidak terlalu sering kok. Terima kasih atas hiburannya Reva, saya apresiasi. Tapi coba kita renungkan ini bersama-sama. Kalau mutasinya tidak tercatat dan berkasnya tidak ditemukan, itu yang disalahkan siapa? Saya. Betul. Padahal buku log itu bagian dari pelacakan dokumen medis. Itu sangat penting untuk akuntabilitas dan keamanan informasi pasien. Di sini kita tidak bicara soal kesalahan besar ya, tapi konsep kecil yang akan berdampak besar nantinya. Iya Bu, kadang saya juga lihat berkas berpindah tapi nggak langsung dicatat. Saya setuju harus lebih disiplin. Nah, seperti itu namanya. Untuk solusi ke depan, saya minta mulai hari ini setiap mutasi dari keluar unit antar poli maupun ke bagian penagihan harus dicatat. Nah, kalau kalian memang sedang terburu-buru, bisa ditandai dulu dengan post-it. Nanti setelah itu maksimal 15 menit baru dicatat. Bisa? Bisa Ibu. Saya usahakan akan lebih tertib ke depannya. Ya, saya juga akan bantu ingatkan Bu, misal saya melihat kalau mutasi belum tercatat. Saya setuju Bu. Soalnya kalau berkas nyasar, saya kebingungan input data terakhirnya juga. Bagus. Untuk di sini kita bukan saling menyalahkan ya, tapi membangun sistem yang lebih baik bersama-sama. Nanti saya akan pantau selama seminggu, lalu kita evaluasi lagi bersama. Oke? Oke ya Bu. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Sudah cukup. Baik, untuk rapat kali ini sampai di sini saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Pagi, Bu. Terima kasih sudah berkumpul sebentar. Hari ini kita perlu membahas suatu hal yang penting. Saya mendapat laporan dari pengantar pasien bahwa ada petugas yang menunjukkan sikap tidak sopan kemarin. Iza, boleh ceritakan dari sudut pandang kamu terlebih dahulu bagaimana? Iya Bu, waktu itu saya sedang sibuk input data pasien, dan terus pengantar pasien tuh mendesak saya untuk bertemu dengan dokter. Jadi saya mungkin menjawabnya agak ketus dan karena terburu-buru juga gitu. Saya juga waktu itu ada di ruangan itu Bu. Jadi memang suaranya agak tinggi, jadi pengantarnya mungkin merasa tidak dihargai. Baik, terima kasih Iza dan juga Nisa atas kejujurannya. Saya paham, tekanan kerja bisa membuat kita cepat emosi. Tapi perlu kita ingat bahwa sebagai petugas pelayanan kesehatan, cara kita berkomunikasi merupakan membuat dampak yang begitu besar. Jadi, apa kamu merasa kesulitan saat itu mengelola emosi? Iya Bu, waktu itu saya memang merasa capek dan kewalahan. Tapi saya nggak bermaksud kok ngomong kasar. Saya mengerti sekali bekerja memang melelahkan. Tapi mungkin kita bisa latihan manajemen stres bareng. Kalau merasa tertekan, bisa minta bantuan ke rekan dulu daripada bereaksi spontan. Nah betul, bisa juga disiapkan skrip mengenai cara mengelola emosi atau menunggu pengantar untuk menunggu sebentar. Itu bisa membantu banget. Solusi yang bagus. Iza, saya ingin kamu coba pendekatan itu ke depannya. Saya juga akan bantu dengan cara membuat jadwal kerja yang lebih fleksibel supaya nggak terlalu padat. Kita semua tim jadi harus saling mendukung dan juga saling mengingatkan apabila ada kesalahan. Apakah mengerti? Mengerti Bu. Baik Ibu Adila dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas saran dan masukannya. Untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi dalam memanajemen emosi saya. Baik, terima kasih semuanya. Kita belajar dari kejadian ini untuk jadi lebih baik. Komunikasi empatik itu bagian dari profesionalisme kita sebagai petugas pelayanan kesehatan. Jadi kita harus tetap semangat dan juga saling mendukung dan juga mengingatkan. Baik, kalau begitu rapat kali ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kinerja kalian selama 1 bulan terakhir. Tapi saya menerima satu laporan di mana status pasien baru dan pasien lama tidak ditemukan. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait permasalahan ini? Iya Bu, saat pendaftaran ramai saya fokus input cepat. Kadang saya lupa nanya status pasien, apalagi kalau pasiennya kelihatan buru-buru juga. Saya juga pernah mengalami, kadang pasien sudah pernah kesini, tapi nggak tahu nomor rekam medisnya. Karena nggak ketemu di sistem, saya buat baru, takut menghambat antrian, jadi begitu. Akibatnya di sini juga jadi kacau Bu. Ada 2 nomor untuk pasien yang sama, dan ketika pasien datang lagi, dia sendiri juga bingung harus pakai yang mana. Dampaknya juga sampai ke bagian saya Bu. Saya temukan ada pasien dengan 2 diagnosis di 2 rekam medis yang berbeda. Ini berbahaya untuk data statistik dan kita bisa kena masalah saat klarifikasi. Oke. Jadi masalahnya sudah jelas dari unit pendaftarannya ya. Sekarang kita fokus untuk mencari solusinya. Di sini saya ada beberapa solusi yang akan saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama, saya akan menetapkan SOP baru untuk menekankan seberapa penting menanyakan pasien baru atau lama ke pasien, khususnya di pendaftaran. Yang kedua, melakukan pelatihan mini internal selama 30 menit untuk setiap staf siang maupun malam mengenai cara pengoperasian SIM-FX. Kemudian yang ketiga ada verifikasi ganda. Nanti tim pendaftaran dan filing akan berkolaborasi. Jadi kalau ada RM yang ganda bisa langsung dikoordinasikan. Dan yang terakhir saya akan memonitoring langsung dan mengevaluasi selama 1 bulan ke depan. Setelah itu kita evaluasi lagi apa yang kurang. Mungkin ada pendapat lainnya?
Saya setuju Bu, dengan sistem seperti ini saya yakin data yang masuk jadi lebih rapi dan kita juga bisa bekerja dengan rumah. Baik, jika kalian semua setuju, saya percaya tim kita bisa menjaga dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan rumah sakit kita. Dan terima kasih atas partisipasinya dalam rapat kali ini. Mungkin saya cukupkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya datang pada pertemuan rapat kali ini. Saya ingin membahas beberapa hal penting, yaitu adanya rekam medis yang tidak lengkap, tanda tangan beserta parafnya. Ini bisa berdampak pada legalitas dokumen. Apakah ada yang ingin berpendapat mengenai hal ini? Maaf Bu, ya, mungkin itu kelalaian saya saat ini besar. Tapi dokumen itu udah banyak banget, jadi saya kadang melewatkan hal-hal detail-detail kecil. Memang Bu, kami dokter juga kadang terburu-buru. Tapi saya setuju kok verifikasi akhir memang harus teliti, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya juga sering melihat dokumen rekam medis tanpa adanya paraf atau perawat. Jadi, gimana kalau kita membuat checklist terlebih dahulu sebelum diserahkan ke bagian rekam medis? Saya setuju Bu, mungkin saya sarankan dibuat SOP khusus verifikasi akhir. Nanti bagian mutu bisa bantu kontrol secara berkala. Oke, baik. Berarti mulai minggu depan kita bakal susun SOP dan checklistnya. Kemudian juga kita akan melakukan evaluasi berulang. Lalu Nisa, pastikan mulai dari sekarang lebih teliti ya. Ini demi keselamatan pasien dan juga kepatuhan kita kepada regulasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin rekan-rekan sekalian sampaikan lagi? Sebenarnya tidak ada, sudah cukup. Baik, dari saya juga sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri rapat pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.